Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Di chapter ini sepertinya ada analis mimin yang benar, sekaligus juga ada yang salah besar. Dan langsung saja kita mulai review manga One Piece chapter 989. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Chapter kali ini berjudul Kita Tidak Akan Kalah, dengan cover story yang masih melanjutkan perjalanan BJ Family. Di cover story ini, Pawn berhasil menghampiri kapal BJ Pirate dan menunjukkan sebuah liontin, di mana di liontin ini terdapat sebuah foto. Ya, sebuah foto terakhir di mana Pawn disepak oleh Big Mom atau diusir dari kastilnya Big Mom. Menariknya, foto Sifon dan Lola di gambar ini terlihat lebih kecil atau sangat kecil di gambar itu. Memasuki ke panel yang pertama, kita diperlihatkan Big Mom yang terkapar di sini. Dan menariknya, Napoleon sampai panik sepanik-paniknya karena dengan Franky menerjang kerosai ke wajah Big Mom itu, Napoleon berkata itu bisa membuat Big Mom akan marah besar dan akan membabi buta dan akan membinasakan para Mugiwara Ichimi. Dan benar, setelah terhempaskan ke tanah, Big Mom bangkit dan begitu marah besar sampai Kroco-Kroco Kaido ketakutan setengah mati. Jadi sepertinya benar dan terbukti dari analisis mimin ya, kalaulah kelemahan Big Mom ada di bagian area wajahnya. Melihat dari kepanikan Napoleon dan respon dari Big Mom yang marah, itu sudah cukup membuktikan area wajah Big Mom adalah bagian fatal dari tubuh Big Mom. Selain itu, melihat sebuah goresan di wajah Big Mom itu benar-benar terluka. Sementara itu, di panel yang sama, Nami benar-benar riang gembira atas kedatangan Franky serta Brook itu yang telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lainnya, Luffy yang posisinya sudah cukup jauh dari TKP tabrak liar itu merasa senang atas kedatangan Franky dan bergegas ingin segera ke tempat Kinemon untuk melawan Kaido. Di jalannya, Luffy memberitahukan kepada Shinobu yang tepat berada di sebelahnya bahwa Yamao adalah sekutu yang berada di pihak yang sama dengan kita. Di sini, Yamato memanggil Momonosuke dan mengaku kembali sebagai ayahandanya atau Kozuki Oden dan akan melindungi Momonosuke. Namun, baik Shinobu dan Momonosuke benar-benar kaget dan langsung kabur dengan Enton no Jutsu. Sementara itu, Luffy sudah memulai aksinya untuk memanjat dinding menuju ke atas tengkorak Onigashima. Di panel berikutnya, Kakehio dan para bos Yakuza yang posisinya berada tepat di belakang Big Mom berargumen atau berpendapat bahwa lebih baik kita melawan para Tobiropo ketimbang melawan Kroco yang hanya menghabiskan waktu dan tidak ada gunanya. Di sisi lainnya, Big Mom menyapa Soul King atau Brook dan mengatakan bahwa Brook ini benar-benar berteman dengan makhluk yang super langka juga. Ya, seperti dirinya yang langka bagi Big Mom. Kemudian di sini, Franky dengan percaya diri menyebutkan namanya dan mengaku sebagai seorang yang langka dan kuat. Di panel berikutnya, Nami memberikan sebuah peringatan kepada Franky kalau yang kita hadapi ini adalah seorang Yonko. Oleh karena itu, Nami menyarankan untuk kabur dari sini. Namun, dengan super, Franky mengatakan, "Au, jangan bercanda. Bukankah kita ingin Luffy menjadi seorang raja bajak laut?" Dan setelah itu, Franky memasang kuda-kuda, kemudian tanpa basa-basi, Radical Beam langsung bersinar di situ. Tapi sebelum mengatakan beam, para number atau lebih tepatnya ada 3 number datang dengan mabuk parahnya, dan itu mengejutkan seisi orang yang ada di dalam istana itu. Bahkan Franky yang masih dalam kuda-kuda radikalnya itu benar-benar terkejut dan juga bernostalgia, di mana ukuran dari number ini yang seperti raksasa mungkin mengingatkan Ors di Trial Black dulu. Di sisi lainnya, Big Mom terpukau bahwa number yang ini adalah produk gagal dari ras raksasa kuno yang dibeli Kaido dari Pangazard. Di panel yang sama, Franky menyadari bahwa bar Shoteng yang berisi Usopp dan Chopper telah berada di tangan para number ini dan mengganti targetnya yang sebelumnya Big Mom kini ingin menyelamatkan bar Shoteng dan Usopp yang ada di dalamnya. Di panel berikutnya, Radical Beam dengan wajah marah, Franky menargetkan serangannya itu kepada para number.
Namun itu justru membelakangi Big Mom, di mana di saat itu Big Mom melakukan sebuah percobaan untuk mengendkan Franky dengan Napoleon. Tapi sebelum itu Jinbe menangkap tangan Big Mom dan sambil terbang langsung membantingnya ke tanah dengan Gyojin Karate, dan itu benar-benar membenturkan wajah Big Mom ke tanah yang membuat wajah Big Mom ada goresan luka di situ, dan itu benar-benar membuat marah Big Mom yang semakin jelas bahwa wajah Big Mom adalah kelemahan utama di tubuhnya Big Mom. Kemudian tak sampai di situ, Robin melanjutkan dengan menambahkan serangan yang berupa tangan-tangan yang membentang membentuk jalur lintasan Tamiya dan menggelindingkan Big Mom di situ, yang akhirnya boom, Robin melemparkan Big Mom ke suatu bangunan dan itu membuat bangunan itu hancur dan terjadi sebuah ledakan di situ. Ya, sepertinya dua combo ini sudah direncanakan Jinbe dan Robin, dan Jinbe merasa puas bahkan melebihi ekspektasinya kepada Robin. Di panel berikutnya, Franky dengan lancar berhasil melancarkan radical beamnya itu kepada Number, dan itu berhasil melontarkan bar Xiaoteng dari situ. Kemudian Franky memberikan aba-aba kepada Usopp dan Chopper yang ada di situ untuk segera melakukan docking, ya, untuk berubah menjadi Iron Pirate. Di sisi lainnya, di mana Luffy berada, yang saat ini tepat berada di depannya Queen, dan di situ juga ada Zoro yang entah kenapa bisa ada di sana. Tapi sepertinya Zoro benar-benar ingin menolong Momonosuke, di mana di chapter lalu muka Zoro benar-benar sudah greget dan akhirnya pergi menuju ke tempat eksekusi itu. Karena di sini Zoro benar-benar tidak tahu kalau Kaido ada di atas tengkorak Onigashima. Dan sesuai kesimpulan kedua kita di analisis yang ini, Zoro tidak akan membantu Sanji jika Zoro nyasar, atau artinya analisis soal combo Sanji dan Zoro salah besar akan terjadi di chapter ini. Ya, kembali ke chapter ini, di mana di panel ini Zoro dan Luffy bertemu, dan Zoro di sini menanyakan kabar Luffy yang ingin pergi kemana. Luffy mengatakan kalau Luffy ingin melawan Kaido, dan itu membuat Zoro ingin ikut bersama Luffy. Dan Luffy memberikan pegangan berupa kaki kepada Zoro, alias Luffy memberikan tumpangan kepada Zoro untuk pergi ke atas ke atap Onigashima. Ya, mereka dengan santai begitu di hadapan Queen dan langsung melesat jauh. Tapi di situ Queen tidak membiarkannya dengan begitu saja. Queen berubah memasuki full zone-nya dan menangkap Luffy dengan leher panjangnya. Dan di situ Queen menangkapnya dengan cara menggigit Luffy, dan itu benar-benar melumpuhkan Luffy di situ. Di panel berikutnya, King dan segerombolan bidadari mirip Monet, di mana tangannya berupa sayap, datang menghampiri Luffy. Di mana bidadari tadi ada satu yang mirip dengan babi terbang, namun mereka mengampaskan Luffy dan Zoro di situ. Di mana petarung udara milik Kaido benar-benar mengancam atau mengganggu Luffy di saat itu. Dan sepertinya mirip dengan cover yang ini, di mana ada babi terbang jatuh dari angkasa dan menariknya langsung berurusan dengan Zoro dan Luffy di sini. Di panel berikutnya, Bar Xiaoteng dan Kurosai telah melakukan perubahan menjadi Iron Pirate. Dan di sisi lainnya, di mana Sanji berada, di sini Sanji benar-benar tidak mengalami luka apapun setelah diserodoking waktu itu. Dan itu semua berkat teknologi Germa atau red suit-nya Sanji, di mana red suit yang dikenakan Sanji itu benar-benar memiliki ketahanan yang sangat luar biasa. Kemudian di akhir panel, Luffy, Zoro, Usopp, Chopper yang terjatuh dari udara benar-benar memancing para Number untuk mengejar mereka. Dan itu juga menyelamatkan para aliansi samurai yang sebelumnya dikejar-kejar para Number. Dan di sini kakek Hio tidak merasa cemas karena mereka, ya, para Mugiwara Ichimi di sini telah berkumpul di satu tempat yang sama dan membentuk sebuah formasi yang mengintimidasi. Menariknya, di sini Zoro meletakkan pedangnya di bagian kirinya seperti di cover ini. Apakah Zoro benar-benar akan segera membuka mata kirinya itu dan akan menunjukkan kekuatan sebenarnya? Kemudian di panel berikutnya, Luffy masih ngotot ingin pergi ke tempat Kaido, dan di sini Luffy memberikan sebuah perintah kepada nakamanya untuk mengurus Big Mom. Tentunya King dan Queen tidak merelakan itu terjadi dengan mudah. Dan apakah Zoro akan ikut bersama Luffy atau akan melawan orang yang ada sini? Ya, jawabannya ada di chapter yang akan mendatang, di mana minggu depan tidak libur. Ya, tapi sepertinya melihat Zoro yang tadinya sudah berada di tempat lain, yaitu sempat berada di panggung eksekusi, mungkin kabar dari Eustace, Captain Kid,
juga sama ngebetnya sama seperti Luffy. Ya, walaupun Luffy punya masalah dengan Big Mom sebelumnya, tapi prioritas Luffy tetap sama Kaido. Ya, mungkin itu juga berlaku kepada Kid. Ya, siapa yang tahu? Ya, sekian dari Mimin. Ya, sampai ketemu lagi di video Mimin selanjutnya. Yosa.